Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kuliah dengan Bapak mengenai sosiologi pedesaan atau kuliah sosiologi pedesaan. Ya, kita mulai. Ya, ruang lingkup sosiologi pedesaan itu menyangkut tingkah laku dan pola hubungan masyarakat pedesaan. Ya. Untuk lebih lanjut, kita apa itu sosiologi? Yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antar sesama manusia di dalam suatu kelompok masyarakat, termasuk struktur dan perubahan sosial yang terjadi dalam kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat yaitu kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu dan mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Ya. Jadi kalau masyarakat pedesaan berarti masyarakat yang hidup dalam suatu daerah pedesaan, ya, dan mereka mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka dalam perilaku dan berhubungan sesama mereka, berinteraksi sesama mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Terus apa itu desa? Desa yaitu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk dengan kepadatan yang rendah, dengan mata pencaharian pada umumnya adalah pertanian atau nelayan, serta pola hubungan penduduk tersebut bersifat khas dan kekeluargaan, homogen, serta hidup bergotong royong. Ya. Jadi ada beberapa kriteria dari masyarakat desa. Ya. Yang pertama, umumnya mereka hidup di bidang pertanian atau nelayan. Ya. Terus pertanian ini menyangkut pertanian juga peternakan. Ya. Hubungan mereka itu biasanya bersifat khas dan kekeluargaan, dan masyarakatnya biasanya homogen dan sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka tinggal di desa tersebut. Ya. Dan pola hidup mereka biasanya gotong royong. Ya. Untuk lebih tegasnya, maka ada 11 ciri masyarakat desa. Yang pertama, tidak mudah percaya kepada orang lain atau di luar lingkungannya. Jadi orang desa itu tidak mudah percaya kepada orang asing yang berasal dari luar lingkungan mereka, dan malah cenderung mereka memiliki sedikit rasa curiga terhadap orang asing. Ya. Jadi tujuan mereka melakukan itu mungkin dalam rangka memproteksi diri dari pengaruh-pengaruh orang asing yang belum mereka kenal dengan baik. Mungkin saja orang itu berbuat jahat atau bagaimana, dan juga pengalaman mereka selama ini, ya, karena masyarakat desa di Indonesia ya umumnya mempunyai pengalaman yang cukup pahit, pernah dijajah cukup lama oleh Belanda dan juga oleh Jepang. Dan sampai sekarang bekas itu masih melekat dalam jiwa mereka. Ya. Jadi itu. Kedua, cukup dalam keterbatasan. Ya. Jadi masyarakat desa itu ya hidupnya apa yang ada, itu dengan itulah mereka hidup. Ya. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan pola kehidupan yang penuh keterbatasan, dan itu boleh dikatakan mereka tidak menuntut macam-macam, dan mereka bisa menerima keadaan tersebut. Ya. Berbeda dengan masyarakat yang sudah maju atau masyarakat kota. Ya.
Yang ketiga, membenci atau mencurigai kekuasaan pemerintah. Ya, ini salah satu penyebabnya yaitu karena pernah dijajah oleh Belanda 3,5 abad dan oleh Jepang 3,5 tahun, dan juga sejak Indonesia merdeka, masyarakat desa sering dijadikan objek politik bagi para tokoh-tokoh politik yang di pusat, ya, di kota, ya, sehingga mereka cenderung menjadi objek selama ini bagi baik itu penjajah maupun dari penguasa-penguasa yang punya kekuasaan di Republik ini. Oleh karena itu timbul setiap pejabat ada suatu program pemerintah, selalu mereka melihat dari kacamata curiga dulunya, ya, atau was-was dulunya, ya. Keempat itu sifat kekeluargaan yang kuat, ya. Orang desa itu karena masyarakat desa itu karena sifatnya homogen, ya, dan mereka biasanya itu mempunyai hubungan kekerabatan sehingga sifat kekeluargaan mereka sangat kuat, ya. Kelima, tidak inovatif, ya. Ya, masyarakat desa pada umumnya ya mempunyai ya pendidikan yang relatif rendah, ya, dibandingkan masyarakat kota, ya, karena keterbatasan sarana pendidikan, sehingga tidak merangsang mereka untuk melakukan sesuatu yang bersifat baru, dan apalagi untuk mencobakan sesuatu yang baru, ya. Jadi kreativitas mereka sangat terbatas sehingga sifat mereka itu cenderung kurang inovatif dan cenderung menerapkan apa yang telah dilaksanakan oleh orang tua mereka dulunya, ya. Keenam, pasrah dalam keterbatasan, fatalistik, ya. Ini juga salah satu ciri masyarakat desa. Mereka pasrah dalam keterbatasan karena ya ketidakmampuan mereka dalam menghadapi suatu keadaan, sehingga mereka menerima apa adanya, ya. Sebagai salah satu contoh misalnya, ya, sebelum adanya program KB masuk desa, ya, masyarakat desa pada umumnya mempunyai banyak anak dan mereka tidak bisa mengatur keluarga jumlah anak, ya, jumlah anak mereka, sehingga ada istilah kalau di kampung di daerah Sumatera Barat, banyak anak banyak rezeki. Sebetulnya itu wujud dari mereka ketidakmampuan mereka dalam mengatur bagaimana menjalankan berkeluarga dengan mengatur jumlah anak, ya. Tetapi setelah program KB masuk desa berjalan dengan baik, ya, alhamdulillah, ya, khusus untuk jumlah anak sudah bisa mereka atasi. Akan tetapi dalam hal usaha pertanian mereka juga pasrah dalam keterbatasan, ya, apabila terjadi bencana, dan mereka lebih bersifat menerima, ya, dan apa yang ada itu yang ya mereka usahakan, ya. 7, aspirasi yang terbatas, ya. Ya, aspirasi yang terbatas juga dilatar belakangi oleh pendidikan, mana pendidikan masyarakat desa umumnya relatif rendah, ya, sehingga tidak menimbulkan, ya, keinginan-keinginan yang jauh dari kehidupan mereka, sehingga mereka tidak memiliki keinginan-keinginan untuk lebih baik dari hari esoknya.
ya. Jadi memang dalam hal ini ya pendidikan sangat berperan penting dalam untuk stimuli aspirasi masyarakat desa. Dan juga sebetulnya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah pusat ya maupun daerah, bagaimana aspirasi masyarakat desa yang terbatas itu bangkit hendaknya, sehingga masyarakat desa mau mengungkapkan apa harapan dan keinginan mereka ke depannya ya, sesuai dengan keterbatasan mereka ya. Dan mungkin dalam ini pemerintah memberikan fasilitas-fasilitas untuk mewujudkan aspirasi mereka yang terbatas itu, sehingga sedikit demi sedikit mereka mulai belajar dari pengalaman mereka itu, sehingga aspirasi akan meningkat selanjutnya. 8. Tidak mampu mengantisipasi masa depan. Ya, ini juga menyangkut pendidikan ya, dan keterbatasan yang paling adalah sumber daya manusia ya, pendidikan ya, sehingga masyarakat desa tidak mampu melakukan mengantisipasi masa depan, bagaimana yang lebih baik, apa yang harus dilakukan sekarang, apa yang harus dilakukan besok ya. Jadi mereka cuma bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh orang tua mereka ya, sehingga boleh dikatakan mereka tidak mempunyai bayangan bagaimana masa depan mereka seterusnya ya. Kesembilan, tidak kosmopolit ya, dunianya sempit ya. Ini juga terkait dengan pendidikan ya, di mana masyarakat pendidikannya relatif rendah, sehingga kemampuan mereka untuk melakukan sesuatu untuk lebih maju ya, itu sangat kurang ya, karena apalagi kalau mereka tidak bisa baca tulis ya, itu merupakan hambatan yang sangat besar bagi masyarakat desa untuk lebih maju ya. Kosmopolit berarti mereka tidak mau ya, atau tidak mempunyai keinginan untuk mencari kehidupan atau mencari informasi mengenai hal-hal yang baru di bidang usahanya, misalnya pertanian ya, untuk meningkatkan kesejahteraannya ya, baik itu secara tulisan maupun secara lisan ya, sehingga mereka lebih cenderung menerima apa adanya dari orang tua mereka ya. Jadi kosmopolit ini keinginan masyarakat untuk mencari informasi seluas-luasnya di luar lingkungan mereka ya, untuk meningkatkan taraf hidup mereka ya, ataupun meningkatkan usaha yang sedang mereka geluti ya. Nah, hal itu sangat rendah sekali ya, karena keterbatasan pendidikan masyarakat desa itu sendiri, dan juga ya masih rendahnya perhatian pemerintah untuk memfasilitasi keadaan ini. Harusnya ya dalam ini petugas-petugas pemerintah itu hendaknya harus lebih intensif memberikan penyuluhan, memberikan informasi terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan ya. 10, ya kurang mampu berempati. Nah, ini memang agak aneh ya, karena masyarakat desa itu kekeluarganya sangat kuat, tetapi dalam berempati mereka sangat kurang ya. Itu sangat bisa terlihat dengan baik. Masyarakat desa cenderung lebih suka bergunjing ya. Jadi itu salah satu bentuk empati yang kurang dari masyarakat desa ya. Jadi
padahal kekeluargaan mereka sangat kuat. Akan tetapi dalam hal tertentu mereka melakukan aktivitas yang sangat menonjolkan empati mereka kurang. Itu misalnya begunjing, ya. Jadi baik itu para ibu-ibu atau kaum wanita maupun pada bapak-bapak, ya, begunjing ini sangat dominan di masyarakat desa, ya. 11, kurang kritis, ya. Kurang kritis, ya, ini juga bersumber dari pendidikan yang masih relatif rendah, ya. Jadi kemampuan mereka berpikir juga tidak begitu bagus, ya, sehingga mereka itu tidak bisa mengungkapkan apa yang terasa, apa yang mereka paparkan, dan sehingga mereka terlihat diam dan tidak kritis, ya, dalam suatu hal kebijakan yang ada dari pemerintah yang menyangkut kehidupan mereka, ya. Jadi ketidakmampuan mereka untuk mengungkapkan atau menanggapi suatu kebijakan pemerintah karena kekurangan mereka dalam hal, ya, berpikir logis dan juga dalam hal cara penyampaian atau berkomunikasi, ya. Jadi ini ada 11 ciri masyarakat desa yang perlu saudara pahami, ya, dan di mana sebetulnya di dalam diri saudara, termasuk dalam diri Bapak, itu pasti masih ada melekat mungkin beberapa poin dari ciri-ciri masyarakat desa ini, ya. Mungkin seberapa majunya masyarakat desa yang sudah merantau, ya, sudah hidup di kota sekian tahun, namun demikian, ya, 1 dari 11 ini pasti ada munculnya. Contoh yang sederhana, mudah saja, kalau di Indonesia, ya, kalau mau lebaran itu terlihat, ya, arus lalu lintas mudik itu sangat pulang kampung itu sangat banyak, ya, sampai berjuta-juta orang dari kota besar mengadakan perjalanan mudik ke kampung. Nah, itu sebetulnya salah satu ciri dari masyarakat desa, ya, yang mencerminkan bahwa orang desa itu sifat kekeluargaannya yang kuat. Malah kalau ditanya ke masyarakat yang sudah lama di kota, kalau nggak mudik itu waktu lebaran rasa nggak lebaran. Nah, itu sebetulnya mencirikan bahwa suatu sifat kekeluargaan yang masih kuat bagi masyarakat yang sudah lama tinggal di kota, tetapi ciri masyarakat desa mereka masih ada, ya. Itu salah satu bukti. Banyak contoh yang lain, ya. Terus kenapa keadaan masyarakat desa tersebut demikian? Ya, yang pertama, ya, jadi keadaan masyarakat 11 ciri masyarakat desa itu demikian karena disebabkan oleh seringnya gagal dan berusaha, ya, yang disebabkan oleh faktor alam, ya. Jadi dalam usaha pertanian memang salah satu ancaman adalah faktor alam, ya, faktor alam yang bisa menyebabkan gagal panen. Dan jelas karena masyarakat desa itu hidupnya di bidang pertanian, maka ancaman dari faktor alam ini sangat sering mereka hadapi. Oleh karena itu mereka sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan demikian, ya. Terus yang kedua, keadaan 11 ciri itu muncul karena sering gagal dalam memperbaiki nasib karena ketidakmampuan menghadapi struktur kekuasaan. Nah, ini, ya, yang tadi Bapak katakan, karena masyarakat kita sudah lama dijajah, ya, 3,5 abad oleh Belanda, 3,5 tahun oleh Jepang, dan setelah Indonesia merdeka juga sampai sekarang barangkali struktur pemerintahan kita itu masih sangat kaku di mata masyarakat desa, ya, sehingga pengalaman-pengalaman itu menyebabkan mereka
melahirkan ciri-ciri yang ada seperti fatalisme, ya mereka pasrah dalam keterbatasan, ya kurang inovatif, kurang kritis, ya. Jadi itu, ya mencurigai kebijakan pemerintah, ya karena pengalaman mereka mulai dari orang tua mereka dulu, baik itu zaman penjajahan maupun zaman pemerintahan sudah merdeka, ya. Sebagai bukti gampang saja, ya sering muncul kalau mau pemilu, ya pejabat turun ke desa, ya calon legislatif pada turun ke desa, ya memberikan janji-janji mulu ke masyarakat desa. Tetapi setelah mereka terpilih duduk jadi anggota dewan, ya atau jadi pejabat bupati, ya kan, atau gubernur, mereka tidak tahu lagi dengan masyarakat desa. Itu menyebabkan kekecewaan yang besar bagi masyarakat desa, ya. Padahal yang dituntut masyarakat desa itu menurut mereka sudah sepantasnya, misalnya menyangkut prasarana jalan, misal prasarana irigasi, ya, dan yang berhubungan dengan usaha mereka, ya. Nah, jadi itu yang menyebabkan, ya, mereka tidak mampu, ya, menghadapi struktur kekuasaan tersebut, ya. Mau dituntut nggak bisa, ya. Kenapa? Ya karena waktu pemilu itu, ya si calon-calon enak saja berjanji, ya tanpa memikirkan dampak negatif terhadap masyarakat desa apabila janji itu tidak terpenuhi, ya kekecewaan, sehingga menyebabkan masyarakat desa itu sering apatis, ya itulah apanya, ya. Jadi itu 11 ciri masyarakat desa yang juga disebabkan oleh faktor penyebabnya, ya ada 2 faktor, ya. Terus sebetulnya masyarakat pedesaan itu perilakunya diatur oleh, ya, jadi tingkah laku masyarakat desa itu atau perilakunya atau kebiasaannya itu diatur oleh satu kebiasaan, ya, yaitu cara yang sudah menetap dan umum untuk melakukan suatu dan sudah diakui oleh masyarakat desa, ya. Jadi ada kebiasaan masyarakat desa, ya. Misalnya, ya, kalau kebiasaan, kalau sebagai contoh, misalnya ya kaum lelaki biasanya kalau sudah habis maghrib itu, ya maghrib di masjid, ya, dan nanti setelah sholat isya nanti duduk di warung, ya itu kebiasaan, ya kebiasaan. Dan biasanya itu bagi kaum bapak-bapak atau laki-laki itu menjadi patokan, ya, dan untuk bersosialisasi, ya. Jadi itu. Yang kedua, adat atau kelaziman atau folkway, yaitu cara tingkah laku dalam masyarakat yang diiring dengan adanya sanksi, ya. Jadi aturan-aturan adat yang berlaku dalam suatu masyarakat. Ya kalau kita berada di Kabupaten 50 Kota ini, tentu peraturan adat yang berlaku di Kabupaten 50 Kota itu mengatur, ya, tingkah laku dari masyarakat desa yang ada di Kabupaten 50 Kota, ya. Sebagai contoh misalnya, tidak boleh kawin sesuku, ya, antara seorang laki-laki dengan perempuan, ya. Walaupun salah satu dari laki-laki atau perempuan itu berasal dari orang di luar Kabupaten 50 Kota, tapi kalau mereka satu suku, ya maksudnya salah satu dari mereka berasal dari kabupaten lain, tapi kalau mereka satu suku tetap dilarang untuk menikah, ya. Itu aturan adat misalnya, ya.
Ketiga, peraturan kesusilaan ya, MORS ya, yaitu adat atau kelaziman dianggap penting sekali bagi kesejahteraan masyarakat ya. Jadi peraturan-peraturan kesusilaan yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat desa tersebut ya. Misalnya salah satu contoh misalnya bagi perempuan di desa di daerah Kabupaten Lima Kota misalnya, nah, itu kalau malam uh, tidak dibenarkan keluar sendirian tanpa muhrimnya ya, itu misalnya ya. Itu karena ada kalau dengan muhrimnya boleh, kalau tanpa muhrimnya itu nggak boleh ya. Ya, jadi atau dengan orang asing atau orang lain itu nggak boleh, karena itu tidak tidak lazim dilaksanakan oleh masyarakat desa di Kabupaten Lima Kota ya. Keempat, konvensi, yaitu tingkah laku yang teratur dan mendapat dukungan umum ya. Ya, konvensi misalnya contohnya gotong royong ya. Ya, gotong royong biasanya di desa itu semangat gotong royong itu sangat bagus ya. Dan apabila ada orang yang tidak mau gotong royong, itu akan jadi perhatian masyarakat desa tersebut ya. Dan biasanya kalau sering dilakukan, maka orang tersebut biasanya akan mendapatkan sanksi sosial ya. Itu. Yang kelima, nilai-nilai agama ya, jelas dimanapun ya desa ya, itu nilai agama sangat kuat ya, tergantung desanya berada di daerah mana ya. Yang jelas nilai-nilai agama di suatu desa itu sangat kuat ya. Jadi di mana acara-acara yang menyangkut keagamaan sangat menjadi perhatian bagi masyarakat desa ya. Karena ada 5 faktor yang mengatur perilaku masyarakat desa tersebut, maka perilaku masyarakat pedesaan juga mencerminkan yang pertama nuansa religius yang kuat ya, ya, karena nilai agama dan nilai agama tadi ya, dan memang nuansa keagamaan di desa itu sangat terasa ya. Kalau apalagi kalau bulan Ramadan ya, itu akan terasa sekali ya, dibandingkan dengan nuansanya di perkotaan ya, berbeda sekali. Kan terasa rasanya bulan melaksanakan puasa pada siang hari pada bulan Ramadan itu sangat hikmat rasanya di desa. Beda dengan kota-kota besar ya. Di mana nuansa bulan puasa di kota besar sudah mulai tidak begitu terasa lagi ya. Yang kedua, nuansa adat istiadat ya, karena masyarakat desa itu diatur oleh aturan adat ya, nuansa adatnya masih sangat kental ya. Jadi bisa kita lihat nanti acara-acara yang menyangkut adat ya. Jadi kalau di daerah Lima Kota bisa kita lihat ya, acara Batagak Pengulu ya, itu nuansa adatnya sangat kental ya. Tapi kalau ingin lebih satu masyarakat desa yang paling banyak acara ritual adat ya, itu karena sebagai contoh yang lain desa misalnya di Bali ya, di Bali acara ritual adat dan agamanya itu sangat banyak sekali ya. Jadi masing-masing pura itu ada. Kalau kita di Minangkabau ini ya masih cukup banyak gitu ya, nuansa adat di daerah
Minangkabau ini, daerah Sumatera Barat ini, ya. Terus, ya ini yang ada nuansa mistik, ya. Ya orang masyarakat desa itu masih mempercayai mistik, ya, masih mistik, tahyul, ya, itu masih melekat pada mereka, ya. Jadi hal itu tidak bisa kita pungkiri, ya, karena nuansa ini turun-temurun dari orang tua mereka sehingga tetap bertahan sampai sekarang. Hanya saja, ya, harusnya nuansa ini makin lama makin berkurang karena semakin majunya pendidikan di daerah pedesaan, ya, ya. Jadi nuansa mistik ini misalnya kalau sakit berobatnya ya ke dukun, ya, misalnya, ya. Terus banyak hal-hal mistik yang lainnya, sebagai contoh menganggap ada kuburan sakti atau pohon yang sakti, ya. Jadi ini masih kental di desa. Ya. Ini juga harus bisa menerjemahkan, kok aneh, ya, di masyarakat desa ini nuansa religius kuat, tapi nuansa mistiknya juga kuat. Ada apa ini? Kenapa bisa terjadi? Ya, nanti ini menjadi bahan diskusi kita, ya. Keempat, kepemimpinan informal yang dominan. Ya, di desa itu kepemimpinan informal yaitu kepemimpinan yang tidak masuk dalam struktur pemerintahan. Ya, mereka pemimpin itu berada di lingkungan mereka, ya, bisa masuk struktur adat, ya, atau struktur kemasyarakatan mereka, ya. Jadi sebagai contoh misalnya, ya, kalau di daerah Sumatera Barat sekarang ini karena sudah balik ke nagari, ya mungkin wali nagari itu biasanya adalah nenek mama atau penghulu yang ada di nagari tersebut, ya. Nah, kalau dulu sebelum balik ke nagari itu ada namanya kepala desa. Nah, kepala desa ini yang dipilih bisa saja ada kepentingan pemerintah, sehingga di situ terlihat nanti kalau masyarakat lebih mendengar apa yang lebih mempercayai nenek mamak mereka daripada kepala desa, ya. Nah, tapi semenjak tahun 2004 balik lagi ke nagari, ya, sehingga wali nagari itu sekarang ini yang memimpin nagari di daerah Sumatera Barat, daerah kabupaten di Sumatera Barat itu biasanya adalah tokoh-tokoh, ya, tokoh-tokoh yang ada, dan biasanya tokoh-tokoh itu adalah penghulu juga, ya, penghulu di yang ada di nagari tersebut, ya, itu biasanya, ya, sehingga sejalan antara pemimpin informal dengan pemimpin struktural, ya. Tapi kalau di daerah lain, ya, ya misalnya di Jawa, ya bisa saja kepala desanya itu ada unsur politiknya, tetapi tetua desanya tetap ada, ya, dan biasanya masyarakat lebih manut kepada tetua desa, gitu. Dalam hal kalau ada masalah mereka akan lebih cenderung mengadu kepada tetua desa mereka, ya. Jadi itu. Jadi kepemimpinan informal yang dominan, ya. Terus selanjutnya strata sosial di pedesaan, ya. Bahwa di desa itu sebetulnya ada lapisan-lapisan masyarakat, ya, yang disebut strata, tingkatan, ya. Nah, tingkatan itu di sini ada dua peneliti, yaitu Kartohadikusumo itu membagi tingkatan masyarakat desa itu menjadi 4, itu berdasarkan sejarah desa, ya. Jadi menurut Kartohadikusumo, ya, di desa itu ada 3 tingkatan masyarakat, ya, atau hierarki, ya. Yang pertama mereka yang berasal dari
turunan orang-orang yang mendirikan desa tersebut, ya. Jadi orang yang awal pertama-tama mendirikan desa, terus keturunannya, itulah struktur yang atau hierarki yang pertama, ya. Terus hierarki yang kedua, mereka yang datang, ya, kemudian membuka tanah yang menjauh dari tempat dari pusat desa, ya. Jadi pas setelah ada cikal bakal desa, ya, dibuat oleh pendiri desa, pendiri calon desa tersebut, nanti ada kerabatnya, terus nanti hierarki kedua ada orang datang dari luar, mungkin dari desa mana begitu, ya. Itu terus membuka lahan lagi, ya, membuka lahan agak jauh dari tempat kelompok yang pertama datang, ya. Itu hierarki yang kedua. Terus hierarki yang ketiga, itu datang lagi orang tapi tidak bisa buka lahan lagi, ya, penduduk yang datang, ya, sehingga dia hanya bisa mengolah lahan yang orang terdahulu, ya, orang yang sudah dahulu datang, ya. Ya, di sini disebutkan mempunyai tanah di atas pekarangan orang lain, ya, atau menyewa, ya. Jadi lahan itu bisa disewanya kepada kelompok yang pertama atau kelompok hierarki yang pertama atau hierarki yang kedua, bisa juga dengan cara bagi hasil, ya. Nah, mereka mengolah, nanti hasilnya ada pembagiannya dengan pemilik lahan, ya. Terus yang keempat, orang yang bertempat tinggal menumpang dalam rumah orang lain, ya. Ya. Terus nanti datang orang yang ada lagi sekelompok orang datang, ya, ke daerah tersebut, lahan tidak ada lagi, maka dia itu biasanya akan bekerja kepada orang hierarki pertama atau kedua, baik itu sebagai pekerja membantu, ya. Dalam hal ini dia tidak menyewa, ya, tidak bagi hasil, dia hanya membantu. Sementara yang hierarki pertama atau hierarki kedua nanti menjamin kehidupan pekerja tersebut, ya, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, ya, ya, itu apanya, dia menumpang, ya. Jadi dia hanya bekerja untuk yang punya lahan, ya. Kategori hierarki ini juga berkaitan serta sekaligus membedakan dalam hak dan kewajiban serta tanggung jawab kepada desa, ya. Jadi dalam 4 hierarki ini juga menunjukkan sekaligus perbedaan-perbedaan mengenai hak, tanggung jawab dan kewajiban, ya. Yang jelas, ya, hierarki pertama tentu mempunyai hak lebih banyak, ya, dan juga kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap desa tersebut juga besar, karena mereka yang pertama membangun cikal bakal desa tersebut. Begitu juga hierarki kedua juga mengikuti, ya, sampai nanti yang hierarki keempat cuma bagaimana dia mengikuti juragan tempat dia atau induk semang tempat dia menumpang, ya. Yang keempatnya hanya mengikuti saja, ya. Nah, itu. Terus yang kedua menurut ahli Kuncharaningrat, ya. Kalau Kuncharaningrat melihat dari mengenai penggarapan tanah, ya. Kalau Kartodikusumo berdasarkan sejarah pembentukan desa, ya. Kalau Kuncharaningrat itu berdasarkan penggunaan tanah pertanian tersebut, ya. Di sini dia membagi 4, sebetulnya hampir mirip, ya. Cuma beda sudut pandangnya saja, ya. Sudut penelitiannya, ya. Kalau Kuncharaningrat itu melihat ada pemilik atau tuan tanah, ya. Jadi pemilik dan tuan tanah ini biasanya tanahnya berada di lokasi yang sangat strategis, ya, dan luas, dan biasanya dia itu mempunyai
petani penggarapnya atau juga pekerja yang menumpang sama dia, ya. Jadi biasanya ini kalau disandingkan dengan hasil penelitian Kartoadikusumo, pemilik atau tuan tanah ini ya pada posisi satu tadi, ya. Biasanya adalah keturunan yang eh, eh, keturunan dari yang membangun cikal bakal desa tersebut. Yang kedua, pemilik dan penggarap, ya. Nah, ini dia memiliki tanah dan dia menggarap. Nah, kalau yang pertama tadi pemilik saja, tapi yang menggarap orang lain. Baik itu bagi hasil atau sewa, ataupun mungkin orang yang bekerja kepada dia, ya. Nah, itu apanya. Kalau yang kedua, pemilik dan penggarap. Dia memiliki tanah, dia menggarap, dia menerima hasil, ya. Yang ketiga, penyakap bagi hasil. Nah, ini sama dengan yang tadi dengan Kartoadikusumo, orang hierarki yang ketiga datang, dia menyewa tanah. Ya, kalau dia punya uang untuk menyewa, dia akan sewa tanah, ya. Nah, tanah siapa? Ya bisa tanah yang hierarki pertama, bisa juga tanah hierarki yang kedua. Bisa juga, ya. Kalau di sini, kalau menurut kartu pencarian Ningrat, berarti penyekap bagi hasil ini dia akan menyewa tanah pemilik atau tuan tanah, ya, dan juga dia melakukan usaha bagi hasil dengan pemilik dan tuan tanah, ya. Terus yang keempat, buruh tani, ya, atau kuli tani, yaitu orang yang tidak memiliki tanah, ya, dan hanya bekerja menerima upah, ya. Jadi ada kelompok yang keempat, mereka tidak memiliki tanah garapan dan mereka betul-betul bekerja dari buruh tani dan menerima upah, ya. Sehingga dia bekerja mungkin berpindah-pindah, mulanya mungkin dari pemilik tuan tanah, mungkin kepada petani penggarap, mungkin juga kepada petani penyakap atau bagi hasil, ya. Tergantung siapa yang membutuhkan mereka, yang penting mereka menerima upah, ya. Jadi menurut pencarian negara ada 4, ya, hampir mirip, ya. Ya. Ada satu pola hubungan yang spesifik di masyarakat desa itu yang perlu Bapak antarkan kepada saudara, yaitu pola hubungan patron klien, ya. Apa itu pola hubungan patron klien? Yaitu hubungan atau persahabatan seseorang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi, patron, menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk menyediakan perlindungan dan atau keuntungan-keuntungan bagi seseorang dengan status yang lebih rendah, disebut klien. Sebaliknya, klien membalas dengan menawarkan dukungan atau bantuan, termasuk jasa pribadi kepada patron, ya. Ini satu pola hubungan yang ada di masyarakat desa. Mungkin di daerah Sumatera Barat tidak begitu terasa, tetapi kalau di daerah Jawa itu masih terasa, ya, masih bisa dilihat. Dan ini perlu Bapak antarkan karena prinsip dari hubungan patron dan klien ini, ya, sebetulnya adalah empati, ya. Jadi rasa empati yang bagus dari seorang patron diberikan kepada klien, ya. Apa bentuk rasa empatinya? Ya, mereka memperhatikan kehidupan subsistensi dasarnya, memberikan jaminan krisis subsistensi, memberikan perlindungan. Sementara balasan dari kliennya adalah kepatuhan, dan seorang klien itu biasanya patuh dan manut kepada patronnya. Sebagai contoh, barangkali bisa Bapak apakan itu kalau saudara menonton iklan Roso-Roso, ya, Mbah Merijan, itu terlihat sekali bagaimana Mbah Merijan sebagai juru kuncen Gunung Merapi yang dititah oleh Mengkuwono ke-9 waktu itu. Dia berjuang nyawa untuk
menjaga amanahnya kepada Hamengkubuwono ke-9 ya. Jadi itu salah satu bentuk ya. Oleh karena itu harus ada ya sifat-sifat pribadi yang diharapkan seorang patron. Yang pertama berani, kedua pintar bicara, ketiga penuh inisiatif, keempat rajin dalam kegiatan bersama klien, kelima pandai membangkitkan semangat, memotivasi kliennya, keenam pandai memikat hati klien dengan kemurahan hati ya, kemurahan. Jadi seorang patron itu haruslah seorang dermawan ya, karena dengan kedermawanannya lah maka si klien itu merasa terjamin kehidupannya ya. Terus faktor-faktor yang menyebabkan kekuasaan patron berkurang ya, pertama adanya kemampuan struktur kekerabatan desa sebagai pengganti sebagai fungsi patron ya. Misalnya dengan adanya ya seperti terbentuknya desa misalnya ya, dengan adanya yang awalnya daerah itu belum ada kepala desa, dengan adanya kepala desa itu juga akan mempengaruhi pengaruh patron. Kedua, tersedianya lahan ya, di mana klien dapat mengerjakan sebagai sumber penghidupan yang baru ya. Ini contohnya program transmigrasi ya. Jadi dengan adanya program transmigrasi, si klien ikut transmigrasi, mereka punya lahan sehingga hubungan dengan patron menjadi terputus. Terus kebijakan pemerintah pusat yang dapat mengurangi kekuasaan elit lokal ya, seperti contohnya ya adanya koperasi dengan penggalakan koperasi di desa ya, dengan pembentukan kelompok-kelompok tani ya, itu juga mempengaruhi mengurangi kekuasaan elit lokal ya. Terus selanjutnya kita lanjut ke masalah masyarakat desa untuk menyongsong pembangunan ya. Jadi apa masalah masyarakat desa dalam menyongsong pembangunan? Pertama, mentalitas yang miskin. Itu terlihat dari 11 ciri masyarakat desa tadi. Kedua, tingkat pendidikan yang relatif rendah ya. Jadi itu makanya dalam pembangunan suatu bangsa, pendidikan itu sangat penting sekali, pembangunan SDM ya. Ketiga, minimnya keterampilan yang dimiliki. Ya, umumnya masyarakat desa itu keterampilannya hanya bertani atau di bidang pertanian, dan itu pun diperoleh dari turun temurun ya. Tidak ada penambahan teknologi atau penguasaan teknologi baru yang mereka terapkan ya. Keempat, ketidakmampuan untuk memanfaatkan kesempatan tersedia ya, ini berhubungan juga dengan pendidikan ya, sehingga mereka tidak bisa membaca suatu keadaan, sehingga tidak bisa memanfaatkan peluang ya, kesempatan ya yang tersedia ya. Kelima, pertambahan jumlah penduduk yang berlebihan ya, karena di desa itu boleh dikatakan program KB agak kurang berhasil ya, dan karena ada juga masih banyak pandangan banyak anak banyak rezeki ya, pandangan yang kurang tepat menurut Bapak ya, karena keluarga itu harus direncanakan ya, supaya keturunan berikutnya kualitasnya lebih bagus dari orang tuanya ya, dan semua itu perlu perencanaan. Terus kita lanjutkan yang terakhir, keadaan masyarakat dalam menghadapi pekerjaan ya. Jadi perlu saudara ketahui bahwa masyarakat desa itu adalah pekerja keras ya. Masyarakat adalah pekerja keras tapi produktivitasnya rendah ya. Kebiasaan kontinuitas pekerjaan seirama dengan alam ya, orang desa itu bekerja seirama dengan alam karena bidang pekerjaan mereka umumnya mereka bergerak di bidang pertanian ya. Pertanian itu tergantung pada musim ya, pertanian atau nelayan itu tergantung dengan musim ya. Oleh karena itu mereka bekerja bersirama dengan musim ya, dengan alam. Tiga, belum memikirkan efisiensi dan efektivitas ya.
seiring dengan nomor satu, ya mereka bekerja keras tapi tidak memikirkan efisiensi dan efektivitas sehingga produktivitas mereka rendah jadinya, ya. Keempat, adanya sikap mental religius magis, ya. Jadi adanya sikap mental religius magis sehingga banyak waktu mereka yang mereka gunakan untuk kegiatan tersebut, ya. Terutama untuk daerah-daerah yang religius magisnya masih sangat kental, ya. Jadi ada daerah yang tidak boleh bekerja pada hari itu karena dari keturunannya atau orang-orang tua mereka memang melarang nggak boleh bekerja pada hari tertentu, ya. Jadi juga kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Ya. Jadi ada suatu kepercayaan, ya, tapi seperti ada di daerah tertentu hari Jumat mereka nggak ke sawah, nggak melakukan kegiatan usaha pertanian mereka, ya. Ya, mungkin ada benarnya, tetapi ada unsur-unsur malasnya gitu. Alasan mereka hari Jumat itu hari pendek, ya. Ya mungkin karena pergi ke sawah biasanya jam 9 kalau masyarakat di desa, jam 11 sudah siap-siap pula ke masjid, ya. Nah, itu misalnya. Nah, terus pulang makan istirahat jam setengah 2 lagi baru lagi bisa, ya. Ya mungkin di sini masalah apa juga, ya, masalah ekonomi, ya, karena kalau seandainya usaha yang mereka, karena pada daerah maju, daerah pinggiran yang sudah maju seperti daerah Cipanas, Puncak itu bagi mereka hari Jumat nak jadi halangan bagi mereka untuk pergi ke lahan. Kenapa? Karena dalam waktu 2-3 jam itu mereka masih bisa melakukan suatu kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yang cukup baik. Begitu juga sorenya, walaupun bisa cuma 2-3 jam, mereka masih bisa melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis yang baik. Mungkin faktor itulah yang sangat apa. Tapi sebagian besar di desa lain mungkin nilai ekonomis ini yang masih sangat kurang sehingga mereka tidak begitu tertarik untuk melakukan merubah kebiasaan itu, ya. Barangkali itu bahan kuliah dari Bapak mengenai sosiologi pedesaan. Cukup dari sini, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.